Apa sikap kita jika ada seseorang ditanya? Apa sudah mendengar tahdzir seorang ulama kepada seorang ustaz? Dia menjawab, kalau antum sudah tahu, lalu mau apa? Apa manfaatnya bagi antum? Allahumma musta'an. Ini jika di antara tipe orang-orang barakallahu fikum yang tidak tahu kedudukan dan posisi kalamnya seorang alim. Imma li jahlih, mungkin karena memang dia orang jahil, sehingga perlu dijelaskan kepada dia makanatul ulama, kedudukan para ulama dan ilmu yang mereka sampaikan. Wa imma mughrib, wa imma orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau dikasih bahasa yang pas mungkin ini para penggebos. Terus kalau tahu mau apa faedah? La haula wala quwata illa billah. Iya jelas banyak faedahnya ketika antum mendengar seorang alim, jabir, mu'tabar, dia telah mentahdzir seseorang imma dai atau yang semisalnya dengan sesuatu yang dibangun di atas dalil, argumentasi, bukti-bukti yang sangat kuat, itu sangat besar faedahnya, merubah mauqif kamu terhadap orang tadi. Orang yang tadinya kamu tahu di atas kebaikan mungkin, atau tidak dikenal keburukannya mungkin. Begitu turun yang semacam ini ya berubah sikapnya itu. Ya, yang tadinya takrim sama beliau jadi nggak takrim sama beliau. Itu mauqif yang sahih. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Hati-hati. Muwaspadai dan segala macamnya. Sebagaimana mensikapi orang-orang yang memiliki banyak syubhat atau bahkan mungkin seorang yang sudah masuk dalam kategori ashabul ahwa'i wal bidah. Besar faedahnya merubah muamalah dan merubah sikap ya. Terus faedahnya apa? Ini imam orang jahil, imam mughrid. Barakallahu. Siapa ya? Masya Allah. Ada suara azan ya. Masya Allah. Ini langsung disebut nama satu persatu. Masya Allah. Kayak gini ya. Ini pembahasannya beda. Pembahasan masalah jil. Lain urusannya. Masya Allah. Apakah ustadz-ustadz yang telah mendapatkan tahdzir dari masyayikh masih dikatakan salafi? Ya, kebanyakan ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada antum. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Barakallah. Kalimat tahdzir itu kan makna bahasanya memperingatkan. Imam memperingatkan dari sebuah kejelekan atau pelaku kejelekan. Begitu ya? Atau mungkin dari kitab-kitab dan segala macam yang jelek. Syar atau ahli syar. Tahdzir ini barakallahu fikum tidak hanya terkait dengan seseorang yang dikatakan bukan lagi salafi, alias mubtadi, alias hizbi. Ini jelas barakallahu fikum ditahdzir karena hizbiyahnya, ditahdzir karena dia seorang mubtadi. Wow. Untuk ingat kalimat tahdzir tidak semata-mata untuk satu orang. Barakallahu fikum. Nah, dia terkadang diperingatkan dari kejelekannya, mungkin dari akhlaknya, mungkin dari jeleknya muamalah dia, atau jeleknya perangai dia, dan segala macam. Itu dimasukkan dalam kerangka. Antum baca buku yang paling gampang, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika membahas tentang masalah ma yubahu minal ghibah, yang diperbolehkan dari tindakan ghibah. Di antara poin sebab yang membolehkan ghibah ialah
tahdzirul muslimin minasyarr. Dengan bahasa tahdzir, mentahdzir kaum muslimin dari kejelekan. Wadzalika min wujuh, ada beberapa sisi. Satu, jarhus syuhud, mengkritik saksi-saksi di pengadilan. Ketika aku mengatakan ini saksi tidak adil, pendusta ini, apa dia hizbi? Apa dia bukan salafi? Belum tentu. Yang dijarah sisi tidak adilnya, tidak bisa untuk jadi saksi. Itu tahdziruhu minasyarr. Wa minhu jarhur ruwat, menjarah para perawi-perawi hadis. Ada yang mengatakan ada dhaif, ada syai'ul hifdz, ini saduq, ini thiqah. Ketika kamu menjarah seorang rawi, seorang alim mengatakan rawi ini dhaif, apakah dia berarti seorang hizbi bukan salafi? Belum tentu. Terlalu banyak dari kalangan muhaditsin yang dhaif karena jeleknya hafalan, bukan dikarenakan i'tiqad yang menyimpang. Dimasukkan dalam kerangka tadi. Wa minhu, juga diantaranya ialah ketika kamu diajak musyawarah oleh seseorang terkait dengan bab muamalah atau bab musaharah, muamalah perniagaan, atau terkait dengan musaharah, diajak perbesanan atau terkait dengan orang yang mau menikah dan segala macam. Kamu terangkan apa yang kamu tahu tentang dia, termasuk amalan ilmiah, dan boleh untuk menyebutkan keaiban orang tadi. Apa Ustaz? Ini mungkin ada seorang perempuan minta pertimbangan Ustaznya. Apa Ustaz? Ada fulan mau meminang saya. Bagaimana pendapat antum Ustaz tentang si ikhwan tadi? Jangan sama ikhwan itu. Itu ikhwan sebu pendek. Kalau bahasa kita barrafun lin nisa. Suka mukul perempuan. Nanti kamu kasihan. Jangan sama dia. Itu namanya tahdzir. Apakah dia dikatakan bukan salafi? Tidak. Mungkin bisa salafi. Tapi yang disebutkan adalah terkait dengan masalah akhlaknya dan segala macamnya dalam bab rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabiyah, barakallahu dia mengamati suaminya masih masa iddah, dan disebutkan dia mengkhitbah dia dua orang sahabat. Barakallahu fikum. Apa namanya ketika Rasul mengatakan, kalau kamu sudah selesai masa iddah bilang sama saya. Ketika selesai masa iddah dikasih tahu ya Rasulullah, ada dua orang sahabat yang meminang saya, yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahal. Apa kata Rasul? Amma Muawiyah fasa'lukun la ma'la lahu. Wa amma Abu Jahal fala yad'ul 'asa 'an atifihi. Kalau Muawiyah sa'luh, katakan sa'luh, fakir yang enggak punya harta. Adapun Abu Jahal, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yang ini ada yang mengatakan banyak safar, ada yang mengatakan suka mukul perempuan. Dan mana yang kedua yang sahih dikatakan disebut dalam riwayat yang lain. Itu disebut dalam kerangka Imam Nawawi mengatakan tahdzirul muslimi minasyarr. Apakah Muawiyah hizbi? Tidak. Yang macam-macam mengatakan demikian. Nanti bisa menjadi orang yang menyimpang di kalangan mencela para sahabat. Harap kawan. Nah, ketika ada yang muamalah, Ustaz, saya mau muamalah dagang dengan si fulan. Dia mau ngajak kerja sama saya. Kifah hukum dengan ini ikhwan. Amanah? Itu harus menyampaikan apa adanya. Afwan, jangan sama dia. Ini orangnya punya kaidah tips menit. Ya sudah sampaikan. Itu bukan namanya ghibah, itu namanya nasihat. Barakallahu. Tadi Imam Nawawi mengatakan tahdzir, dimasukkan dalam judul sebab tahdzirul muslimi minasyarr. Di antaranya adalah tadi itu. Mentahdzir kaum muslimin dari yang namanya ashabul ahwa'i wal bidah. Jadi ketika dengan tanya apakah ustaz-ustaz yang telah ditahdzir dari masyayikh dikatakan salafi, masih dikatakan salafi, ya dilihat bentuk tahdzirnya kayak apa. Gitu ya. Nah gitu ya. Ana uhadzirukum min fulan. Ini apa ini? Kata-kata uhadzirukum masih umum. Apa tulisannya itu? Dikatakan ada rajul sayyul akhlak. Ya, yang dibahas akhlaknya yang enggak bagus. Enggak bisa kamu mengatakan hizbi. Tahdzir sama Syekh fulan, dia hizbi. Nah, itu namanya orang yang dikatakan dha'ful faham tadi. Qillatul faham. Dangkal pemahamannya.
Syekh mengatakan sayyul akhlak, ditahdir dari sisi akhlaknya. Barakallahu. Apakah dia salafi? Salafi terkait dengan apa namanya akidahnya, terkait dengan prinsipnya. Tapi akhlaknya itu bejat. Nah, saya kan begitu. Loh, bahasa kan sebagai bahasa Jawa itu tuh, masya Allah. Ya, jangan salahkan dia mencoba. Kalau Jawa, sayyul akhlak. Saya tanya, kalau tahdir itu apa gitu? Kalau Ustaz ditahdir sama Syekh Fulan, apa lafadznya? Saya mengatakan wahaziru mirawan. Berkali-kali mengatakan wahaziru. Bolak-balik. Yang ngomong apa sih tadi itu? Dia mengatakan huwa min atba'il Halabi. Jangan begitu. Ini pengikutnya Halabiyin. Wah, yang dibahas manhajnya ini. Termasuk pengekornya Ali Hasan al-Halabi itu. Ada. Nah gitu ya. Ya apa yang disampaikan sama Syekh? Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama Anda. Nah, kalau ketika Syekh mengatakan ada Rasulullah mutalawwin yamshi ala tariqatil Halabi fil makr. Anda pahamnya apa itu? Apakah dia hizbi? Loh, orang wani ngomong. Emang kenapa dengan kalimat ini? Apakah dia hizbi? Hizbi sudah. Dia panas, dia bukan salah. Entah ini. Begitu. Hizbi sudah. Mubtadi umpah. Kalau begitu ya. Duh. Yang mana ini? Barakallahu fikum. Bedanya apa dengan kalimat pertama tadi? Hadza min atba'il Halabi. Dengan kalimat yamshi ala tariqatil Halabi. Bedanya apa? Bapak diam saja. Nah, itu maksud saya katakan tadi. Satu poin termasuk yang menyebabkan orang itu susah menerima al-haq dikarenakan ba'ullah. Qillatul fahm. Dangkal pemahamannya. Langsung mengatakan panik. Saya dikatakan membela al-Halabi. Saya dikatakan membela al-Halabi. Ana membantah al-Halabi. Loh. Si. Pahami dulu ucapannya Syekh tadi. Dia mengatakan Anda la'ab. Nanti suka main-main mempermainkan umat antum. Ada yang suka mempermainkan umat, ada yang suka mempermainkan permain-main dalam karaman haji dan segala macamnya. Al-Qur'an la'ab. Ya, kalau kita mengatakan bocah la'ab, nakal. Nah gitu ya. Mutalawwin. Ini warnanya warna-warni, kadang begini. Mutalawwin. Saya mengatakan begitu. Saya mengatakan berjalan di atas caranya Ali Hasan dalam membuat makar. Menyamakan cara bikin makarnya. Tidak mengatakan kamu pengikutnya al-Halabi. Tapi, ya kemudian Pak Rami menolak ini semuanya. Nggak mungkin Ustaz itu dikatakan sebagai seorang hizbi. Dikatakan mubtadi ubal. Langsung, tidak mungkin. Terus kayak paniknya luar biasa. Ya memang harus panik, dikarenakan itu kalam syadid. Ucapannya cukup keras yang menunjukkan betapa ini orang sahibul makr yang memiliki makr dalam perkara dakwah, mutalawwin. Ini termasuk penyebab rusaknya sebuah dakwah. Orang-orang mutalawwin juga mahal. Tadi untuk mengatakan dia mubtadi umbal, tidak ada dalam kalam syekh. Jadi saya kita mengatakan mubtadi umbal, dan. Saya nggak mengatakan begitu. Kalau boleh saya menggambarkan ini hampir. Teruskan nanti langsung jadi Halabi. Ini masih yamshi ala tariqatih. Teruskan. Gak segera rujuk dan tobat dari permainan dia. Ya lama. Ya tobat. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan harus menyesuaikan dengan apa isi tahdir. Itu namanya memahami sesuatu secara proporsional. Dengan adil, dengan ini. Tapi dikarenakan kalimat tahdir itu sudah
sudah digunakan di mana-mana. Istiqmalnya penggunaannya sekarang yang namanya tahbir itu ialah untuk menunjukkan hizbiyah seseorang. Nah, itu yang harus diluruskan. Sehingga itu harus kembali pada faedah apa. Apa yang dikatakan sama Syekh? Harus sebutkan sesuai dengan apa yang beliau katakan. Barakallahu fikum. Saya dari tadi mendengar suara azan. Iya, azan. Nah, jadi teruskan apa sudah ini? Ini belum azan. Azan dulu, kemudian muhadharah dilanjutkan. Baik. Baik, Pak. Ada yang bertanya, apa nasihat Ustaz dengan orang yang baru awal-awal mengkaji salaf dan agar tidak terjatuh pada hizbiyah, juga agar tidak mudah futur. Barakallahu. Nah, bagi antum yang pemula atau yang sudah lanjutan, di antara upaya untuk tidak terjatuh dalam pembahasan hizbiyah, satu ialah intiqab al-asatidah. Selektif di dalam mencari guru dalam belajar. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah salafun salih. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Kata sebagian salaf, apabila kamu melihat seorang pemuda, idza ra'aita syabban nasha'a ma'a ahli sunnah farju khairah. Apabila kau melihat seorang pemuda yang tumbuh kembang bersama dengan ahli sunnah, maka harapkan kebaikan. Yang ini disebut dengan intiqaul ikhwah. Selektif di dalam mencari sahabat dekat, sahabat karib. Bersahabatlah dengan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, as-sadiqin, al-mukhlisin. Barakallah. Yang berikutnya ialah menyibukkan diri dengan ilmu kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Sibuk dengan datang di majalisul ilm, di majlis ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah salafiyin. Selektif dalam mencari gurunya, kemudian selektif dalam mencari sahabat karib, kemudian semangat dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla untuk menambah keilmuan dia. Semua ilmu, hadis, fiqh, tafsir, semuanya, akhlak, adab, dan masuk di antaranya adalah ilmu-ilmu terkait dengan bab tahdzir minal bidah wa ahliha, tahdzir minasyirki wa ahli. Semuanya adalah ilmu. Kutubul aqidah, kutubul manhaj, ilmu min a'zamil ulum, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu. Banyak-banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk taufik wal hidayah bagi dirinya. Kemudian sering-sering berkumpul bersama dengan orang-orang salihin, orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan jiwanya, untuk menguatkan hatinya supaya tidak mudah futur. Dalam menghadapi suasana dan kondisi yang ada yang semakin panas. Saya sekali lagi merasakan masjid ini semakin panas. Nah, ada geliat rupanya ya kan ya. Nah, antum harus kembali kepada ahlul haq. Harus kembali kepada ahlul haq, mendengarkan keterangan-keterangan dari ahlul haq, bukan dari ahlul syubhat. Barakallahu fikum. Antum akan selamat insyaallah taala ketika selalu bersama dengan para ulama, bersama dengan para duat salafiyin dan asatidzah di atas ilmu yang ada pada mereka, yang mendakwakan al-haq dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Barakallahu. Dalam menghadapi suasana semacam ini, jangan berpikir untuk bisa menyatukan semua yang ada. Antum akan pusing sepanjang hari. Dikarenakan masalahnya bukan masalah pribadi, tapi masalahnya masalah prinsip, masalah manhaji. Barakallahu fikum. Ketika terjadi perbedaan dalam perkara manhaji, perkara prinsip, perkara akidah, tidak bakal bisa kumpul sampai yang batil kembali kepada al-haq, sampai semuanya di atas al-haq.
Antum bermimpi, kenapa ya? Sebulan, kena aku. Pikir terus. Pusing sepanjang hari. Maka mungkin pusing sepanjang hidupnya. Tapi antum harus bisa menunjukkan mauqifun sahihun syar'i. Mauqif yang benar sesuai dengan syariat, dengan dasar ilmu. Hak, katakan hak, walaupun orangnya tidak kamu suka. Batil, katakan batil, walaupun dia orangnya antum gandrungi. Yang kita pandang adalah ucapan dia, hakikat keadaan dia, bukan orang. Ketika antum menyebutkan mauqif yang sahih, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, plong jiwa antum. Antum memikirkan al-haq, ahlul haq, al-haq, ahlul haq. Jangan mikiri al-batil, ahlul batil. Biar aja mereka itu. Itu mauqif saya sahih. Saya bersama al-haq, wa ahlul haq. Dan saya barok dari mereka semua. Ya agak pahit di awal. Agak berat di awal. Tapi insya Allah akan plong setelah itu. Nah. Masya Allah. Kalau pikir cukup dengan keterangan yang lain. Apa harus saya berbicara? Bagaimana dengan tahdir terhadap Ustadzul Qarnain? Apakah termasuk dalam masalah istihad? Ijtihad barangkali. Masya Allah. Ini barakallahu fikum masuk dalam bab khabarul alim. Khabarul alim, khabarul thiqah. Barakallahu fikum. Hukum asal dalam prinsip Islam terkait dengan khabarul thiqah, khabarul shadiq dari seorang alim kabir yang mu'tabar ialah qabulu dzalik. Hukum asal dari berita yang dibawa oleh seseorang alim besar yang mu'tabar dan dikenal dengan kesiapahan dan kejujurannya menerima khabar tersebut. Qabuluhu diterima wa adamu raddi la salah. Wal amal bima yaqtadhi atau bimuqtadah mengamalkan konsekuensinya. Barakallahu. Ini qabul khabar thiqah, prinsip yang sangat besar. Dasarnya adalah ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang yang fasik membawa sebuah kabar, sebuah berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah, dicek terlebih dahulu. Disebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah, ayat ini menerangkan kepada kita tabayyun dan tasabbut untuk khabar yang dibawa oleh orang yang fasik, ma'ruf dengan kefasikannya. Tidak ditolak, enggak diterima, tawakuf terlebih dahulu, ditabayyun, ditasabut, baru ada sikap. Ketika ada sesuatu yang menguatkan sisi benarnya, diterima. Atau ada yang menguatkan sisi dustanya, ditolak. Itu pengertian tabayyun. Adapun berita yang datang dari seseorang yang kadzab, kadzib, dikenal dustanya, maka yurad, hukum asalnya ditolak. Khabarul kadzib mardud. Adapun berita yang datang dari orang yang shadiq, orang yang jujur, famaqbul. Khabarul shadiq maqbul. Itu hukum asalnya barakallahu. Yang ketiga pada pembahasan al-jarh wa ta'dil, dalam pembahasan rawi-rawi hadis terkait dengan jarh syuhud, kritikan kepada para saksi, terkait dengan bab masalah ini, at-tahdzir min ahli syubuhat atau at-tahdzir min ahli al-bid'ah, itu semuanya min bab qabul khabar thiqah. Menerima berita orang yang thiqah, itu perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Selama tidak ada sesuatu yang bertentangan dengannya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga karena yang datang dari seorang alim kabir wa mu'tabar, akan mu'tabar jiddan di hadal bab, dikarenakan beliau sebagai hamil liwal jarh wa ta'dil, maka antum jangan punya sikap menolak. Sikapnya seorang salafiyin ketika mendapatkan khabar semacam itu dan diketahui khabar dari masdar yang sahih, dari sumber yang sahih terpercaya, langsung
ala ru'usi wal 'uyun. Diterima dengan sebaik-baiknya. Kalamu ahli ilm, ini ucapannya Syekhul Imam hafizahullah. Kalamu ahli ilm ala ru'usina wa 'uyunina. Ucapan para ulama pada kepala dan mata diterima dengan sebaik-baiknya. Itu kewajiban. Jangan kamu tolak. Jangan ada sikap-sikap yang aneh-aneh, sikap-sikap yang suudzon dengan syekhnya malah dan segala macamnya. Ada yang bagi. Diterima, jangan kamu tolak. Lihat bagaimana kadar ucapannya. Sisi apa yang dibahas sama beliau. Ternyata beliau mengatakan la'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil halabi fil mak. Itu harus diwaspadai dengan sepenuhnya ya. Urusan pembahasan masalah makar ini. Terkait dengan masalah talawun dan segala macam. Konsekuensinya adalah kehati-hatian. Waspada. Barakallah. Itu sikap yang tepat barakallah. Itu terkait dengan beritanya yang datang dari seorang alim kabir. Barakallah. Dan pihak yang disebutkan namanya yang ditahdir, sikap yang tepat bagi beliaunya adalah langsung ar-ruju' ilal haq. Kembali kepada al-haq. Dikatakan kalam ahli ilm dalam semisal ini itu hakun wajib qabul. Hak yang wajib dia terima. Dan nerimanya sepenuh hati. Betul-betul dia terima dengan sepenuh hati. Dia introspeksi diri. Hal-hal apa yang ada pada dia. Barakallahu fikum. Kamu mungkin tidak jelas bagi dirinya. Sudah kamu sebutkan saya telah rujuk dari semua yang dibawakan sama syekh. Sudah. Dan itu seperti yang Anda gambarkan tadi. Betul-betul menunjukkan apa ya Pak? Nadamah. Penyesalan. Barakallahu fikum dan semisalnya. Suudzon kepada diri sendiri. Jangan suudzon sama syekhnya. Jangan suudzon kepada orang yang membawakan khabar tadi. Apalagi suudzon kepada orang lain yang nggak tahu menau. Jangan. Dulu. Saya tobat dengan tobat dan nasuhat dengan apa yang saya lakukan sama syekh. Walaupun mungkin saya pribadi belum begitu jelas dengan pasti poin-poin apa. Itu juga kesungguhan, keseriusan dalam rujuk kepada al-haq. Dengan an-nadam. Jangan kemudian di awal, Masya Allah, luar biasa ucapan-ucapannya, siap rujuk dari semua yang ada. Al-haq adalah tujuan kami dan segala macamnya. Syukur kepada syekh yang menyatakan dan segala macamnya. Setelah itu, ya tafajjah bima indu. Membanggakan apa yang ada pada diri. Nah, ya telah membela para ulama saya telah mentahdir bulan. Pada akhirnya, kemudian muncul suudzonnya ini, ikhwan ini yang melaporkan berita dusta dan segala macamnya. Allahul musta'an. Mau hakadha yang namanya rujuk ilal haq. Mau hakadha yang namanya tobat ilal haq dengan tobat dan nasuh. Barakallahu fikum. Ya. Sikap dengan sikap yang apa yang jelas datang ke syekh bayinli terangkan kepada aku apa poin begini sami'na wa ata'na begini sami'na wa ata'na wahakala dan diwujudkan dalam keseharian dalam dakwahnya dalam segala macam. Barakallahu fi Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tindakan-tindakan yang semacam itu, adanya pembelaan diri, adanya ittihamat, tuduhan-tuduhan kepada orang lain dan segala macamnya. Yang semacam ini yang bisa memperkeruh permasalahan. Kalau semuanya menerima nasihat para masyayikh dan para ulamanya, diterima dengan sepenuh hati, diamalkan dengan konsekuensi yang ada. Kemudian yang dinasihati, taubatan nasuha, raja'a ilal haqqi ruju'an thayyiba, rujuk dengan sebenar-benarnya. Selesai. Dan harus tahu, umat akan hormat kepada antum yang rujuk dengan cara itu. Jazakallah khair ya Ustaz, ada persenyaan. Barakallahu fiik. Dan menutup pintu celah bagi orang-orang yang tidak membicarakan hak. Tapi yang namanya ar-rujuk ilal haqqi thaqil, kembali kepada al-haq dengan cara yang sahih. Terlalu banyak mawanik. Mungkin hubbur riyasah, mungkin al-ujub, mungkin al-kibr wa takabbur, mungkin hasad, mungkin ta'assub, mungkin di punggungnya dia ada seorang alim, apa yang semisalnya. Tapi mungkin. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.
Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada jam berapa? Ya saya segitu ucapan saya. Yang lebih-lebih sudah disampaikan sama yang. Jadi ketika saya tampil di sini, saya plong. Dikarenakan sudah fardhu kifayah. Jadi bukan lagi fardhu ain, sudah fardhu kifayah. Sudah sabaqona al-akabir. Saya dahului sama yang lain-lainnya. Jadi kita bicara sudah fardhu kifayah. Jadi jangan kemudian kok bisa ya dengan yang lainnya. Sama. Cuman ini landai, yang itu agak sedikit. Mungkin. Berikanlah nasihat kepada kami bagaimana caranya merealisasikan atau mengamalkan fatwa Syekh Rabi' bin Hadi tentang tahdirnya kepada Dzulqarnain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siap? Yang namanya konsekuensinya, ya ada konsekuensinya. Kan qabuluhu wal amal bi muqtada. Konsekuensinya ada kewaspadaan. Ada kewaspadaan. Sehingga tidak lagi polos kalau menghadapinya. Selalu waspada. Murni atau ada tendensi. Murni atau ada permainan kali itu. Barakallahu itu. Dan yang tahu betul arafahu man khadar. Akan mengetahuinya orang-orang yang berpengalaman dalam menghadapi. Ada kewaspadaan. 2. Untuk sementara ya belum bisa diambil ilmu. Inna hadzal ilma din. Tanzuru amman ta'khuduna dina. Kalam Syekh Rabi' syadid. La'an, mutalawwin, yamshi ala tariqatil halati fil makr. Hadza muhsah. Walaupun saya pribadi mengatakan belum dikatakan mubtadi umpam. Tapi syadid ya. Itu terkait dengan pembahasan uslub dakwah. Terkait dengan perkara tarik atau dakwah. Yang semacam ini susah bagi kita untuk mengambil ilmu daripada beliau. Jadi saya bahasakan sementara. Kenapa sementara? Ya, kita harapkan mungkin beliau bertobat dengan taubatan nasuha. Hasunat taubatuhu, bagus taubatnya. Sehingga kembali pada asal. Atau mungkin Syekh Rabi' bin Hadi, hafizahullah ta'ala, orang punya kalam tani, punya ucapan yang kedua. Atau belum mencabut fatwanya, menerangkan dan memuji beliau kembali, menerangkan beliau di atas salafiyah al-mahdhah, salafiyah yang murni. Tarik kembali, normal kembali. Ada, barakallahu. Yang 2 ini banyak cabang-cabangnya. Yang sementara yang punya radio di stop dulu, jangan disiarkan. Untuk sementara yang punya makalahnya di stop dulu, jangan dimuat. Dan segala macam. Itu sebuah konsekuensi. Dan perlu diingat, ketika mengamalkan konsekuensi yang semacam ini, antum jangan punya bayangan, berarti dia sangat benci kepada beliau. Dendam kepada beliau. La abadan. Tidak ada kata-kata seperti ini. Justru sikap-sikap yang ditunjukkan oleh salaf terkait dengan bab yang semacam ini, itu menunjukkan min alamati mahabbatina lahu. Termasuk tanda cinta kita kepada beliau. Supaya jangan lebih jauh lagi terjatuh dalam perkara lebih membahayakan. Kita bantu beliau dengan cara mengamalkan konsekuensi syariat dalam. Jangan harap mudah-mudahan beliau kembali pada al-haq, hadafullah il-haqi, pada al-haq, wafaqakullah il-haqi. Bukan dikarenakan pelampiasan pribadi atau dendam dan segala macam. Apalagi yang ngomong saya, kan tazkiyah sudah sama. Yang gitu ya. Tazkiyah kan sama beliau. Diambil ilmunya segala macam. Ambil dari saya. Ambil dari saya sekarang. Dan itu bukan dari saya pribadi. Itu adalah konsekuensi dalam mengamalkan kalamnya ulama. Barakallahu. Itu konsekuensi. Apa yang kemudian membuat perpecahan tengah-tengah umat? Tergantung. Kalau antum mengamalkan kalam syekh semuanya kopi, bahkan ada yang pecah. Semuanya satu dengan mauqif yang sama, mauqif yang sahih, enggak ada yang pecah. Yang bikin ribut itu ketika ada yang yata'assab lahu fanatik.
kepada beliaunya, takut buta kepada beliaunya, hulu dalam mencintainya dan segala macam. Ini begitu. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama ya. Mungkin ada yang sebagian yang sudah pernah mendengar, mungkin atau mungkin sampai kepada sebagian antum, kalam dari Syekhul Imam hafizahullah taala wa ra'ah. Setelah kita dengarkan kalam Syekhul Imam jayyid. Dengan tegas di awal beliau mengatakan kalamu ahlil ilm ala ru'usina wa uyudin. Yang ini tolong diresapi baik-baik. Ucapan para ulama di kepala kita dan di mata kita. Diterima dengan sepenuhnya. Beliau hanya memberikan masukan, memberikan ide kepada Dzulqarnain untuk datang ke Syekh Rabi' bin Hadi, datang kepada beliau untuk menanyakan hal-hal yang tadi yang mungkin dianggap samar atas Syekh Rabi'. Saya mengatakan demikian, terima. Itu usulan Syekh dan idenya Syekh. Bukan mentazkiyah. Barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami baik-baik. Itu idenya Syekh yang disebutkan dalam kalamnya beliau. Solusi supaya semuanya selesai dengan cara datanglah kamu ke Syekh Rabi' bin Hadi, diselesaikan di sana, minta keterangan dari beliau barakallahu fikum terkait dengan kalam. Kalau beliau nggak mau pergi ke sana, ini kalamnya Syekh. Kalau dia ada muzahab, wa adam qabul taujihat, nggak mau pergi, nggak mau menerima taujih yang ada, fama narahu sadida. Kata kita memandang tidak lurus beliau ini. Kalam tadi. Jangan dipahami, kan Syekhul Imam Tazkiyah, terus digunakan mementahkan kalau Syekh Rabi'. Agar menyantar. Tidak memahami dengan semestinya. Kalam pertama sangat tegas. Kalam yang terakhir juga sangat tegas. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Yang tengah-tengah itu idenya beliau. Supaya selesai semua permasalahan yang ada, datang ke sana. Beliau juga membawakan idenya untuk supaya Dr. Parne, Luqman datang ke sana lagi. 2 kalinya, 3 kalinya, tidak ada Syekh lagi, menerima tausiah yang mereka. Yang terima, sudah. Tidak mau, pamanah Rasul. Idenya dia. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wal masalah ikhwan sudah lama berlangsung sesungguhnya. Bertahun-tahun lamanya. Wa jalasat kathira wa mutakarrira. Jalsah demi jalsah, berulang-ulang. Bertahun-tahun lamanya. Kalau mau dikatakan resminya, daurah pertama di Indonesia ini tahun 2005 jalasat tawilah aribah, walaupun saya nggak ikut, alhamdulillah bukan termasuk orang yang kirim ke depan gitu. Jalasat aribah panjang dan lebar, sama siapa loh, Mar'i dan sama si Salim Al-Muqis, sudah semua itu, tauqiat, apa kabeh, diulang lagi jalsah terus sampai akhir di dapat Syekh semuanya. Itu sudah mutakarrir. Jadi Syekhul Imam memiliki ide seperti itu. Kita boleh pandang yang terbaik. Ya kita lihat bagaimana beliau berdua. Apakah demikian itu kembali kepada beliau-beliau ini. Al-Muhim kalam Syekh Rabi' mu'tabar ala ru'us wal uyun. Sikap Ahlussunnah menerimanya dan mengamalkan konsekuensinya untuk sementara ini. Sampai lihat perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan beliau kembali rujuk pada hak dengan rujukan thayyibah. Kita normal kembali, atau Syekh mencabut fatwanya kita normal kembali, atau Syekh menjelaskan kepada kita salafiyatun khalisah, normal kembali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Wallahu ta'ala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi